Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba menggunakan Swajar atau Swakelola Belajar LAN RI ya, dalam rangka mengikuti MOOC atau Massive Open Online Course. Baik ya, teman sekalian ya, kita akan coba login ke sana. Teman sekalian nanti bisa menggunakan browser atau mesin pencari, bisa Mozilla, Firefox, bisa juga Google ya, atau Chrome juga bisa, teman sekalian ya. Tuliskan di tab baru ya, ini HTTP ya, di akses lamanya ini HTTP titik dua, terus garis miring dua kali ya, kemudian swajar strip ppk pintar titik lan titik go titik id garis miring ya, kemudian klik, maka teman-teman akan ketemu tampilan layar seperti ini. Kemudian teman sekalian silahkan klik login ya, yang di bawah ini ada tulisan login, silahkan klik sana. Teman-teman akan diminta untuk dalam rangka login itu mengisikan username ya, teman-teman sekalian ya, username dan password ya. Klik login lagi, sekali lagi teman-teman, maka teman-teman kemudian akan diminta mengisi NIP, nomor induk pegawai ya, di kolom yang sudah disediakan berwarna biru. Kemudian kalau sudah diketikkan nomor induk pegawai, silahkan diklik warna biru bertuliskan confirm itu ya, konfirmasi maksudnya. Nah, teman sekalian, kita sudah terdaftar di sana. Sekarang kita bisa login ya, arahkan kursor ke tombol dan klik yang ada tulisan login ini, teman sekalian ya. Setelah diklik, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan username-nya. Ini adalah diisi dengan 18 digit ya, nomor induk pegawai NIP, kemudian password tanpa spasi ya, kemudian passwordnya teman sekalian, passwordnya adalah 16 digit nomor induk kependudukan atau NIK ya, yang tertera pada KTP ya, NIK teman-teman lah ya. Kemudian klik login. Baik teman sekalian, setelah itu kita akan di beranda ya, di beranda akan muncul seperti ini teman-teman sekalian. Ada tulisan dashboard, course, microlearning, profil, dan logout. Jadi course ini adalah nanti berarti di sana kalau ketik course berarti teman-teman akan mendapatkan informasi langkah-langkah apa yang harus diikuti ya selama proses pembelajaran. Kemudian microlearningnya adalah ketika teman-teman harus mempelajari modul mata pelatihannya yang harus dipelajari. Kemudian kalau profil ini meliputi identitas diri dan ada upload foto serta sertifikat. Nah, kalau logout, kalau teman-teman sudah harus keluar dari eh, apa Swajar ini, teman-teman klik logout. Baik, teman sekalian ya, kita klik course ya untuk memulai mengakses materi. Nah, setelah mengetik course itu yang pada dashboard itu, teman-teman nanti akan sudah disambut ya dengan selamat datang di Swajar PPPK ya. Oke, teman-teman sekalian ya, kemudian silahkan mencentang tulisan tulisan saya memahami dan bersedia mematuhi iklan ini ya. Ini menandakan bahwa teman-teman sudah siap untuk belajar secara mandiri, dan apabila ini belum diklik maka tidak akan muncul menu mulai akses materi ya, mulai akses materi. Jadi mulai akses materi ini muncul kalau teman-teman sudah klik persetujuan di kotak kecil warna biru ini. Centangnya diisi dengan centang. Baik teman sekalian, nah inilah tampilannya di beranda di di bagian course-nya ya. Jadi ini setelah kita ketik course, kita nanti di sana akan disajikan informasi tentang mata pelatihannya ini. Ada materi kebijakan, kemudian ada agenda satu, ini tentang bela negara ya, agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN, agenda 3 tentang perekat pemersatu bangsa ya, dan jurnal dan evaluasi akademik. Ini nanti teman-teman, ini adalah keseluruhan
tools atau keseluruhan fitur ya yang akan ada di sana. Kemudian teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, teman-teman diminta untuk melihat video ini. Video ini adalah video sambutan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara. Baik, teman sekalian, inilah tampilan materinya. Kemudian teman sekalian, kalau teman-teman klik ke tombol profil ya, tulisan profil di sini atau menu profil, ini teman-teman di sana bisa melihat data diri ya, data diri serta bisa mengupload foto, dan foto itu nanti katanya dengan keperluan sertifikat ya teman sekalian ya. Jadi nanti di menu profil ini kalau teman-teman sudah memenuhi sebagian tahapan dalam pembelajaran, di menu profil akan muncul keterangan tentang sertifikat. Ya, nanti saya jelaskan sana. Baik, teman sekalian, saya akan langsung ke bagian berikutnya. Ini adalah di profil ya, di profil, menu profil di dashboard ya. Ini ada NIP, NIP ya, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, golongan, jabatan, instansi, nilai evaluasi akademik akan muncul di sana nih kalau teman-teman sekalian ya. Kemudian tropi, ini tropi teman-teman memang tropi tidak mempengaruhi ya dengan nilai, tapi ini akan menandakan bahwa teman-teman sudah seberapa jauh mengikuti proses pembelajaran. Oke, ada pula fitur ganti password teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengganti password ya, kalau password yang baku kan nanti menggunakan NIK ya, nomor induk kependudukan. Kemudian di sebelahnya ada upload mas foto untuk sertifikat. Nah, teman-teman silahkan mengupload foto lewat apa? Lewat jendela ini ya, upload pas foto untuk sertifikat pas foto. Nah, tentu pas foto terkini ya, dan pas foto formal menggunakan pas foto berdasi ya bagi teman-teman sekalian ya, seperti pas foto ketika teman-teman harus mengikuti pembelajaran ini. Jadi foto formal ini maksudnya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjut. Ini surat keterangan tentang foto ya. Foto pada surat keterangan pelatihan pada yang di-upload itu ya, di menu profil itu adalah pas foto ukuran 4 kali 6 ya cm. Ini kalau fisik ya, tapi ini kan kita foto secara elektronik ya. Jadi rasionya adalah 472 piksel ya, kali 709 piksel ya. Latar belakang foto berwarna merah, pria atau perempuan menggunakan nuansa warna putih dengan dasi hitam ya. Nuansa putih ya teman-teman ya. Kemudian pria mengenakan jas dengan warna hitam. Berdasi tentu ya. Apabila berjilbab pendek, mengenakan jilbab berwarna putih dengan dasi warna hitam, dan apabila berjilbab panjang, mengenakan jilbab warna putih tanpa dasi, karena tertutup nanti ya. Baik, ini teman-teman ketentuan tentang foto yang diupload. Kemudian teman-teman itu yang tadi yang profil ya. Sekarang kita sudah login, sudah bahkan sudah sampai melihat profil ya teman-teman sekalian. Kita sekarang di tahap berikutnya adalah proses pembelajarannya atau micro learningnya ya teman sekalian. Nah, pada saat pembelajaran di menu course itu ya teman sekalian, nanti akan ditampilkan menu-menu ya, menu pelatihan, materi pelatihan ya, ada materi kebijakan, ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian ada jurnal. Nah, fitur jurnal ini nanti akan baru muncul kalau teman-teman sudah menyelesaikan pembelajaran 1 dan 3 ya, termasuk evaluasi akademik. Ini juga akan muncul kalau teman-teman sudah menyelesaikan. Baik, teman-teman sekalian, menu materi pembelajaran wajib dipelajari secara berurutannya. Nah, teman-teman juga diminta untuk melihat video ya, untuk memulai materi awal pembelajaran. Ini adalah video sambutan Kepala LAN RI. Nah, ini contohnya tampilan bahan pembelajaran berupa video ya. Teman-teman kalau sudah selesai menonton video ini, menyimak video ini, teman-teman silahkan diklik yang di bagian bawah ini selesai ya. Ini selesai maksudnya adalah selesai menonton ya. Silahkan klik selesai menonton ya teman-teman, maka teman-teman akan berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu
bagaimana teman-teman mendapatkan modul ya, modul pelatihan. Saya sampaikan teman-teman sekalian, modul pelatihan orientasi orientasi bagi P3K ini ya, orientasi tentang nilai dasar ya, eh, dan kedudukan ya PNS ini nanti sama persis dengan modul pelatihan dari Latsar CPNS ya, Latsar CPNS. Nah, teman-teman setelah selesai membaca modul, teman-teman silahkan klik selesai di bawah. Harus harus diklik ya tombol selesai ini karena nanti terkait dengan tracking atau pelacakan ya di bagian mana teman-teman mengikuti itu ya. Jadi ini harus diklik ya. Teman sekalian, modul ini juga bisa di-download teman sekalian ya. Nah, cara mendownloadnya adalah kita buka yang pop out ini ya, yang tanda kotak ada panahnya ini yang di sudut kanan atas ini kita buka. Setelah itu nanti di sana akan muncul tanda simbol apa unduh ini ya. Jadi otomatis akan muncul tanda download ya, teman sekalian ya di bagian atas tampilan ini. Berikutnya teman sekalian, setelah selesai, jadi ini adalah modulnya ya. Ini mungkin semacam semacam pemberitahuan ya, ada direktori ya, ya apa saja yang ada di modul itu, yaitu agenda satu tentang wawasan kebangsaan. Jadi agenda satu itu ada 3 mata pelajaran ya, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan agenda 2 adalah nilai-nilai dasar ASN berakhlak ya. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan agenda 3 adalah materinya adalah smart ASN dan manajemen ASN. Baik, teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman sudah membaca, silahkan klik selesai ya, selesai ini bahwa ini menandakan bahwa teman-teman sudah membaca sampai selesai. Kalau ini tidak diklik, nanti tidak akan muncul fitur jurnal ya, atau menu jurnal ya, dan evaluasi akademik. Jadi ini harus diklik sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, di micro learning ini, di micro learning yang ada di dashboard itu, di fitur micro learning ini adalah materi-materi yang harus teman-teman selesaikan. Ya, ada materi kebijakan, agenda satu. Nah, kalau agenda satu, ini contohnya ya, ketika kita klik agenda satu, maka di sana ada deskripsinya, kemudian ada kesempatan atau jendela untuk melihat video, jendela untuk melihat video ya. Nanti kalau ini teman-teman klik, nanti akan muncul akan berubah. Kalau sudah dibuka ya, lihat video. Kalau sudah dilihat, maka tombol ini akan menjadi berubah berwarna hijau. Baik, teman sekalian ya. Nah, ini tampilan menu jurnal. Teman sekalian, ini saya ulangi lagi ya. Di micro learning ini kan belum ada menu jurnal ya, karena teman-teman belum menyelesaikan. Tapi kalau sudah menyelesaikan agenda satu, 2, dan 3 ya, mulai diawali dari materi kebijakan, kemudian agenda satu, agenda 2, dan agenda 3, maka akan otomatis muncul ya, muncul jurnal ini. Di sebelah kanannya akan muncul tombol jurnal. Nah, kalau kita klik tombol jurnal, teman-teman silahkan memilih, kita klik ya choose file ya. Nanti choose file ini eh, akan mengarahkan kita di mana letak teman-teman menyimpan file jurnal itu. Jurnal itu adalah rangkuman atau ringkasan dari semua materi. Ini kurang lebih seperti pernah saya sampaikan 5 sampai 10 lembar ya. Halaman ya, 5 sampai 10 halaman saja. Maksimal 10 halaman. Kemudian tidak lebih dari 5 MB ya, teman sekalian ya. Ini nanti silahkan pilih kemudian submit ya. Submit. Ini di sebelah kanan ada tombol warna biru tulisannya submit. Kalau sudah ketemu, kita ketemu filenya ya di komputer kita klik submit. Kita kirim ya maksudnya ya. Baik teman-teman ya, untuk mengunggah atau mengirim jurnal kita klik submit sekali lagi. Baik teman sekalian, ini contoh ya kalau jurnal sudah
terkirim, terupload atau terunggah, maka di kolom file choose file ini akan berubah menjadi download file jurnal ya. Kalau sudah tertulis download file jurnal, berarti teman-teman memang sudah mengsubmit jurnal itu. Teman-teman juga bisa ya, kalau misalnya ingin menghapus jurnal ya, ingin menggantinya dengan yang lain, ini klik tombol warna merah bergambar keranjang ini, teman sekalian ya, keranjang, kemudian silahkan hapus, klik ini. Silahkan menghapus dengan mengklik tombol ini. Nah, ini teman-teman contoh jurnalnya ya. Ini satu halaman, ini namanya juga jurnal ringkasan ya teman sekalian ya. Jadi tidak seperti modul ya, tapi kita hanya ringkasan saja. Keseluruhan jurnal ini eh, banyaknya ya atau kapasitasnya teman sekalian cukup 5 sampai 10 halaman saja. Ini contoh saja ya teman sekalian ya. Nah, jika sudah mengakses materi ini, kalau materi sudah diakses sampai 23, maka akan ada jurnal dan evaluasi akademik. Nah, teman sekalian, ini juga terlihat nih ya di materi kebijakan, tulisan lihat video yang ada di kotak berwarna hijau ini kan dulunya berwarna biru. Nah, ini berarti kalau sudah warna hijau, berarti sudah mengikuti video sambutan dari Kepala LAN RI. Kayak teman-teman sekalian, tombol akan berubah dari warna biru ke hijau setelah selesai menonton. Baik, teman sekalian. Nah, ini masih di micro learning, teman sekalian ya. Teman sekalian, terdapat satu video di agenda satu. Di agenda satu ini ada agenda satu ya, Pak. Kita sedang membuka agenda satu. Itu walaupun sudah selesai, dia tetap berwarna biru ya, teman-teman sekalian, abaikan saja, nggak apa-apa. Yang penting nanti klik lihat video ya, walaupun mungkin tidak berubah warna, tapi dia akan berarti sudah terekam mengikuti. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau teman-teman sudah mengakses materi, maka di menu course pada layar dashboard itu, di sini sudah ada tampilan jurnal dan evaluasi akademik. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa download modul juga ya, download materi sebagai bahan pembelajaran, sebagai bahan untuk menyusun jurnal. Nah, kalau sudah masuk materi ini, teman sekalian ya, sekali lagi, nah, teman sekalian, kalau ini teman-teman sudah ngirim jurnal ya, teman-teman sekalian ya, maka tahap berikutnya adalah evaluasi akademik. Baik teman-teman sekalian ya, evaluasi akademik, teman sekalian nanti akan muncul tulisan evaluasi akademik ya, jika peserta sudah mengakses semua materi pembelajaran dan belum mengunggah jurnal resume ya teman sekalian ya. Kalau belum mengunggah jurnal resume, maka akan ada ini dulu. Ada tulisan evaluasi akademik ya. Pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik. Baik ya, teman-teman ya. Muncul tulisan tersebut ya. Muncul tulisan pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik itu apabila teman-teman belum mengunggah materi itu ya, belum mengunggah jurnal. Oke ya, teman sekalian ya. Muncul tulisan tersebut jika peserta belum mengakses materi pembelajaran dan belum mengunggah jurnal resume atau resume-nya. Akan muncul tulisan seperti ini. Jadi tidak bisa mengeklik evaluasi akademik. Ini teman-teman harus mengunggah jurnal ya sebagai tanda teman-teman sudah mempelajari. Nah, teman sekalian, evaluasi akademik akan dibuka, kalau ini kan contoh ya di tahun 2022 ya, tapi kalau nanti teman-teman evaluasi akademik akan dimulai di hari ke-15 MOOC, hari ke-15. Kalau teman-teman yang dari BKKBN kelihatannya mulai 13 April sampai 13 Maret sampai awal April ya. Pokoknya di hari ke-16-nya itu sudah dibuka evaluasi akademik. Hari ke-16 ya, hari terakhir di MOOC teman sekalian, itu akan mulai bisa mengakses evaluasi akademik. Nah, teman sekalian,
supaya teman-teman mungkin ya ingin menghilangkan jejak ya sudah moga ini teman-teman bisa menggunakan di settingnya ya itu jendela samaran baru ya atau mode in incognito ya digunakan ini diklik ya teman-teman ya ini yang versi bahasa Inggrisnya sebelah kiri sebelah kanan adalah versi bahasa Indonesianya. Baik, teman sekalian, untuk evaluasi akademik, ketentuannya adalah seperti ini ya untuk kelulusannya. Peserta wajib lulus evaluasi akademik ya. Jadi, teman-teman baru akan dinyatakan lulus apabila mengikuti evaluasi akademik. Jadi, nanti teman-teman harus mengikuti evaluasi akademik. Peserta diberi kesempatan sampai 3 kali untuk mengikuti evaluasi akademik yang nanti bentuknya adalah multiple choice ya atau pilihan ganda. Itu kalau hanya sampai 3 kali itu nanti nilai tertingginya bisa 100. Tapi kalau teman-teman mencoba 4 sampai 5 kali, maka maksimal skornya adalah 90. Walaupun mungkin di percobaan keempat ya teman-teman nilainya 95 misalnya. Tapi dia tidak akan diakui maksimal hanya 90,01 kalau teman-teman mencoba evaluasi akademik ini sampai 4 kali atau 5 kali. Nah, kalau sampai 6 kali teman-teman skor maksimalnya adalah 80,01 dan lebih dari 6 kali mencoba evaluasi akademik, teman-teman nilainya adalah maksimal 70,01. Baik, teman sekalian, perlu saya sampaikan juga, nilai ini contoh ya, jadi nilai maksimalnya ya, jadi walaupun teman-teman mungkin ya, kalau di post-test ke-5 mencoba post-test ya ke 5 kali ya, nilainya misalnya 90, 4 sampai 5, misalnya nilainya 95 atau 96, tapi nanti hanya akan masuk di sistem 90,01. Oke, teman sekalian, ini adalah teman-teman kalau misalnya ini yang lebih ya, lebih dari ini yang evaluasi akademik nanti teman-teman kalau nggak lulus akan mengikuti remedial. Ya, mengikuti remedial. Ini kalau yang ini contoh ini Mas, teman-teman sekalian mencoba lebih dari 4 kali walaupun nilainya 90 itu tapi dia tidak diakses. Nah, kalau ada tulisan apa waktu pengerjaan berarti tulisannya itu nggak ada keterangan jam itu berarti teman-teman mencoba di luar waktu yang telah ditentukan. Baik, teman sekalian, ini adalah di profilnya ya. Sekali lagi, ini kita klik menu profil. Ini kita coba lagi ya, tadi sudah saya jelaskan. Nanti di sana teman-teman ada harus mengisi NIP, nama lengkapnya, beserta gelar, tempat lahir, tanggal lahir, golongannya. Ini golongan P3K ya, ada mungkin teman-teman golongan 9 ya. Terus kemudian jabatan ahli, jabatannya adalah ini kebetulan di Dikbud ya teman sekalian. Teman-teman mungkin jabatannya misalnya petugas lapangan keluarga berencana pemula misalnya atau PLKB apa itu nanti kan ada 4 tuh PLKB pemula, PLKB terampil, penyelia gitu ya. Oke. Kalau nilai evaluasi di profil belum muncul berarti teman-teman belum mensubmit ya, belum mensubmit nilai atau belum lulus. Nanti di sana di akhir ya teman-teman lihat di profil apakah sudah lulus atau tidak, lihatnya di profil ya. Ada nilainya kah, kemudian ada tulisan sertifikat kah atau tidak gitu ya. Baik teman sekalian, lah ini masih di menu profil untuk mengecek kesertaan kita pada saat pelatihan melalui MOC ini. Jadi ada tropinya, ada nilai evaluasi akademiknya muncul di sana, kemudian eh, ini ada tulisan foto sertifikat ya, teman-teman bisa mengupdate di sana, bisa mengunggah ulang, mengganti misalnya teman-teman teman-teman mungkin ingin mengganti atau fotonya salah gitu ya, atau belum belum upload foto. Ini tulisannya update foto sertifikat tulisannya ini. Jadi setelah ikut pembelajaran belum update belum unggah foto maka tulisannya adalah update foto sertifikat. Baik teman sekalian, nah ini
tentang foto, kalau sudah tertulis download foto itu berarti sudah ada fotonya di sana. Nah, teman sekalian kalau keseluruhan tahapan pembelajaran sudah selesai, maka teman-teman ada kesempatan untuk meminta sertifikat, nih, mengajukan sertifikat ya. Ada tulisan ajukan sertifikat, teman-teman lah, maka di sana akan ada keterangan apakah sertifikat sudah bisa diunduh atau sedang dalam proses. Kalau contoh ini teman sekalian ya, di tulisan sertifikat ini, sertifikatnya masih tertulis sertifikat sedang diproses, berarti memang belum selesai, belum bisa diunduh. Baik, itu teman-teman sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana kita mengikuti MOC PDKK ya, Massive Open Online Course bagi PDKK, dan ini namanya Swajar ya, Swajar itu swakelola belajar. Baik, teman sekalian ya, semoga membantu teman-teman yang sedang mengikuti orientasi atau pembekalan SNP3K atau ASN PPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.